warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Raffi, saya dari kelas 1A5. Ingin mengulas kembali praktikum dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh dan membuat video tutorial bagaimana cara penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Di sini saya sudah menyiapkan rangkuman pengantar teknologi informasi dari kelompok saya, dan kali ini saya akan membuat daftar isi otomatis untuk rangkumannya. Untuk kegiatan belajar 1, definisi analisis sistem, kita jadikan judul utama dan menjadikannya heading 1, dan bab 1 pendahuluan juga begitu. Untuk 1.1 latar belakang, kita akan menjadikannya subjudul dengan menjadikannya heading 2. Oke, baik, sekarang kita memblok kegiatan belajar 1.2 definisi analisis sistem dengan heading 1. Lalu ketika jenis tulisannya tidak cocok dengan kalian, saya akan membuat acuan font dan ukuran tulisan saya. Dan untuk judul utama kita akan memakai font Arial dengan ukuran 12. Untuk warna font kita ganti untuk hitam dan letaknya di tengah. Dan jangan lupa menambahkan bold. Oke. Jika sudah begini, maka untuk mempermudah dan tidak usah membuat format yang tadi di bab 1 pendahuluan, kita tinggal memblok kegiatan belajar 1 analisis sistem. Oke, kita klik format painter, lalu kita blok juga bab 1 pendahuluan. Oke, cara yang sama akan kita lanjutkan di judul utama di page keempat. Kita blok juga bab 2 isi. Baik, untuk 1.1 latar belakang kita jadikan ia sebagai heading 2 atau subjudul. Kita blok, kita jadikan heading 2. Untuk subjudul kita jadikan acuan untuk fontnya Arial, ukuran fontnya 11, warna font tetap warna hitam, dan juga klik titik 1. Maka kita format painter lagi dan blok rumusan masalah. Format painter lagi ke tujuan. Oke. Dan untuk tujuan pembelajaran, uraian materi, kita juga akan memberi heading 2. Dengan ukuran seperti tadi 12 dengan font Arial. Jika sudah, kita format painter, beri uraian materinya. Nah, untuk 2.1 saya akan berikan heading 3 untuk membedakan dengan yang di atas tadi. Maka saya akan berikan dia heading 3. Untuk sub judul saya samakan saja dengan font dan warna font dan ukuran fontnya 11 dan warna fontnya hitam. Sudah, kita di format page number. Nah, di sini page number format bertujuan untuk membedakan, kita ingin membedakan cover dan daftar isi di angka Romawi, sedangkan bab 1 dan seterusnya itu di angka nominal 1, 2, 3 gitu. Saatnya kita akan membuat daftar isi otomatisnya. Klik di toolbar references dan kita akan menggunakan table of contents.
Di sini saya akan memilih automatic table 1 atau automatic table 1. Maka daftar isi secara otomatis akan keluar seperti ini. Kita bisa menghapus contents-nya untuk mengecek apakah bagian tersebut mempunyai masalah atau tidak. Baik, pada sesi kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan Microsoft Excel dengan menggunakan logika if, sum, max, min, average, dan lain-lain dengan ketentuan yang sudah disediakan. Baik, seperti yang sudah tertera di layar ya, inilah datanya, data karyawan PT Sejahtera Sentosa dengan nomor NIK, nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, gaji pokok. Di sini dengan ketentuan yang ada kita akan mencari logika if-nya. Dan sebelum itu bagi yang belum mengerti cara membuat checkbox, maka langsung saja kita akan menggunakan di toolbar data kita klik data validation. Di data validation kita ubah allow-nya menjadi list ya, dan source-nya kita akan ubah sesuai ketentuan yang ada. Misalnya jika Fadila ini jika dia wanita, pria, wanita, pria, wanita. Coba kita ubah menjadi laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Maka di sini pula akan berubah ya. Langsung ada opsi, ini berarti perempuan, ini laki-laki. Ini di langsung aja ya. Kita ubah ini laki-laki, perempuan, ini laki-laki, perempuan. Oke. Oke. Nah, seperti ini bentuknya ya. Checkbox ini gunanya untuk kalau di sini ketentuannya untuk menunjukkan dua opsi ya. Di sini variabelnya atau yang ditentukan adalah jenis kelamin. Berarti kita akan memakai antara maupun wanita, pria, perempuan, laki-laki ya. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Bisa kita begini saja atau kita menulis pria, wanita. Dan selanjutnya kita akan menggunakan rumus logika if ya, dengan ketentuan ada yang di sini ya, di layar sini, pendidikan terakhir dan gaji pokok. Berarti kita akan menggunakan if. Berarti kalimatnya akan seperti ini. Jika dia S1 maka gaji pokoknya 19 juta. Jika dia S2 maka gaji pokoknya 22 juta. Jika dia S3 24 juta, jika D3 dia 15 juta. Oke. Kita akan menggunakan rumus dulu ya. If. Ini ada if ya. Ini if ya. Langsung kita tandain saja di kolom pertama. Oke. Kan ini ya. Atau kita bisa ubah. Kita bisa ubah. Ini di E5. Dia E5. E5 jika E5 sama dengan S2 S2 ya, maka kita akan menggunakan makanya di pakai titik 2 koma ya, 2 koma, maka dia gaji pokoknya itu 19 juta.
19 juta. 1 ya, maaf. Berarti kita mengubahnya dulu. 1 gaji pokoknya itu 19 juta ya. Juta. Oke. Nah, untuk menyambung kita pakai titik 2 koma lagi, pakai if lagi. If langsung saja. If E6 berarti ya. Ya, tetap menggunakan E5 pada satu kolom saja. Kita patokannya dengan satu kolom biar mudah. S2 maka 22 juta. Agak mana? If lagi jika E5 itu S3 maka gaji pokoknya itu 24 juta. Oke. Nah, ada yang terakhir if dia D3 berarti ya. E5 E5 sama dengan D3 maka gaji pokoknya yaitu 15 juta. Ya, jangan lupa menambahkan tanda kutip ya. Oke. Kita coba ya menggunakan fitur ini. Ada kesalahannya di sini. Oke. Kita one is correction. Oke, kita pencet yes. Oke, maka akan otomatis terbentuk seperti ini ya. Langsung bekerja rumus logika if-nya. Tadi ada kesalahan ya. Saya lupa menambahkan tanda kutip. Kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada. S2 dengan 22 juta. Oke. S3 itu 24 juta, S1 itu 19 juta, oke. D3 itu 15 juta. Dan S2 itu 22 juta ya. S2 ada 2 nih berarti. Oke, dengan begitu rumus logika if yang kita jalankan ini benar ya. Jika terdapat error, maka biasanya itu terdapat pada penggunaan titik 2 koma atau tanda kutip biasanya. Oh, ini kita salah gitu ya. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan PPT ya dengan tema teknologi informasi gitu. Dan di sini untuk referensi saya masih menggunakan link manual gitu ya. Dan di sini tujuannya adalah saya ingin orang melihat PPT saya gitu kan, dengan mengklik referensi saja langsung terhubung ke internet gitu ya. Gimana caranya dan bagaimana menghubungkan slide akhir menuju ke slide sebelumnya, ke slide awal juga gitu ya. Oke, kita akan melakukan hyperlink dulu ya untuk yang di link ini dulu. Pertama kita akan menyimpan ini link ini di notepad dulu ya, supaya tidak terjadi kehilangan link gitu ya.
R di Notepad. Oke. Di sini kita copy dulu linknya. Baik. Oke. Sudah kita copy ya, di-cut aja. Apa di-delete aja boleh. Oke. Nah, di sini saya akan menambah teks ya berupa referensi 1 gitu misalnya. Textbook gitu ya. Referensi 1 gitu ya. Boleh kita kecilin dan buat box baru gitu misalnya. Referensi 1 di sini ya. Dengan warna hitam supaya lebih jelas gitu. Dibuatkan dengan tulisan Arial gitu. Pada satu kita akan membuat, kita akan copy bentuknya, kita duplikat ya. Kita akan buat referensi 2 gitu ya. Nah, apakah langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Dengan blok referensi 1 ya, kita insert ke hyperlink. Berarti kita akan menyalin referensi 1 gitu ya di ini ya. Link referensi 1 kita copy ya. Maka kita tempel ke address ya, bagian kolom address gitu. Kita paste, kita oke kan ya. Maka dia akan berubah menjadi warna biru. Jika kita menampilkan suatu presentasi ya, maka dia akan secara otomatis ya akan begini jadinya. Kita di presentasi dulu ya. Di presentasi. Nah, dia akan klik kursor gitu ya, langsung muncul link ya di sana. Jika kita klik ini, maka dia akan terhubung langsung ke internet gitu ya, ke browser yang kita gunakan gitu ya. Misalnya ke Chrome atau Microsoft Edge gitu ya, atau di Internet Explorer gitu. Ini di referensi 2, kita akan blok dulu referensi 2-nya. Lalu kita tekan hyperlink. Nah, untuk referensi 2 ini ada link referensi 2 gitu ya. Di copy saja. Langsung di paste gitu. Oke. Oke. Nah, jadi ininya untuk ini sudah bisa ya teman-teman ya. Untuk menambah animasinya, ke tambah animasi gitu ya. Fade gitu ya. Bisa kita lihat di animation plane nih, plane. Oke. Jadi kita dulu ya. Kita coba kita presentasiin. Ya, ini tidak apa-apa, bentar. Tambah transisinya di start with previous. Jadi start with previous. Lagi kita coba tampilin ya. Nah, maka akan gini ya. Nah, ini ada referensi 1 dari link 1 ya, yang dari link pertama, dan ini referensi 2 dari link kedua gitu ya. Jika klik ini maka akan salah satu di antara dua ini ya, maka akan langsung terhubung ke internet gitu ya. Karena akan sinyal saya kurang memadai, jadi tidak bisa dihubungkan gitu ke internetnya. Jika teman-teman memiliki koneksi internet, maka ini langsung terhubung ke internet dengan cara menekan link yang tadi ya, dengan cara menekan referensi 1. Baik, selanjutnya kita akan membuat link ya, atau action link ya. Kita akan membuat ini slide akhir akan terhubung dengan slide awal. Teman-teman, kita akan insert shape-nya dulu.
Oke, ini ada shape, kita mengubah warnanya jadi warna yang senada dengan ini gitu maksudnya. Oke, ini ya misal kita akan insert text box, pilih slide awal, kita ubah warna fontnya jadi warna hitam gitu. Itu ya. Sini kita akan di sini ya, sisa aja boleh. Nah ini kita blok teksnya, lalu kita masuk ke toolbar insert, kita pilih bagian links di action ya, di action links, lalu kita pilih hyperlink to, lalu kita panah, lalu kita klik slide titik-titik gitu ya. Nah, kita akan menghubungkan ini ke slide yang mana gitu, semisal di slide 1 ya, di oke, maka secara otomatis dia akan hyperlink ke slide 1 di slide awal, maka ininya warnanya akan berubah ya. Maka kita akan ini langsung kita klik slide awal, langsung dia pindah lagi ke slide yang pertama gitu ya teman-teman. Oke, bagaimana caranya untuk menghubungkan ke link-link yang sebelumnya gitu ya. Caranya cukup sama ya, kurang lebih sama dengan ini. Kita akan yang membedakan itu adalah di sini kita akan ini slide 1 gitu ya. Ini akan hyperlink ke satu gitu ya. Nanti kita akan mengcopy ini, menduplikat ini sampai 8 ya. Oke, 5, 6, 7, 8. Nah, kita coba ingat di mana tadi ya, seperti ini sini. Oke, ini slide 1, berarti kita coba taruh di sini paling ujung gitu ya. Ininya perandaian ya, misalnya kita disuruh untuk coba menampilkan slide sebelumnya gitu, kita tinggal paste saja gitu ya, bagian shapes-nya gitu. Kita akan hyperlink-nya, ini kita blok, masuk ke insert, masuk ke action links, kita hyperlinkkan ke slide 2 gitu. Begitu juga seterusnya ya, 3 gitu ya, kita blok, action, hyperlink ke slide 3, 2 ya sama, kita ubah dulu ya, 4, 5, 7, 8. Oke, tinggal kita blok aja semuanya gitu ya. Di action link tadi, di hyperlink kita akan linkkan ke slide 4 gitu ya. Oke, action link lagi, di hyperlink ke slide 5. Hati-hati dalam memilih linksnya ya teman-teman. Jika salah memilih slide, maka dia juga salah gitu menghubungkan slide-nya gitu. Kita slide 6 tapi slide-nya slide 5 gitu ya, pastinya akan gagal gitu. Kita akan
hasil kita akan mengulang lagi gitu action linksnya sampai benar. Ini 8. Oke, ini dibentuknya nanti seperti ini gitu ya teman-teman. Nah ini jika kita ingin tampilkan ke slide 6 gitu misalnya ya, dia langsung berpindah ke slide 6 gitu dengan transisi yang sudah kita buat gitu ya. Sudah berpindah ke slide 6 gitu ya. Namun apabila hanya ketentuannya disuruh untuk kembali ke slide awal gitu semisal, maka kita akan membuat satu shape saja untuk satu action links gitu ya teman-teman. Oke, begitu saja, saya harap teman-teman mengerti tutorialnya. Ya, begitu saja sesi dari beberapa sesi yang lain ya, dari penggunaan tata cara penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. eh saya Faisal Raffi pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.